Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ingin membagikan tips atau tutorial bagaimana caranya mengganti klaker bambu. Simak videonya sampai selesai, jangan di skip guys bosku, supaya tidak salah penanganan, karena ada sesuatu yang menarik yang akan saya bagikan untuk kalian nanti. Oke bosku, yang pertama kita lepas murnya terlebih dahulu. Ini saya pakai impact seperti ini guys bosku. Untuk ukurannya ini shock nomor 39 yang lebih kecil. Kalau yang 41 ini biasanya punya Yamaha atau seperti Mio gitu. Nah, ini kita buka dulu. Kalau tidak ada impact atau kunci shock seperti ini, bisa pakai kunci Inggris. Nah, setelah terbuka, ini kita lepas untuk kampas gandanya dan juga pernya. Lalu untuk membuka cover dari pulinya ini, saya pakai cukit ban ya bosku. Nah, kalau kalian tidak ada, pakai aja besi yang tipis, sekiranya bisa untuk mencongkel cover tersebut. Nah, untuk cara ngebukanya, ini kita ketok pakai palu ya, palu yang kecil aja. Ketok secara perlahan sampai covernya itu terangkat. Setelah dicongkel pakai cukit ban, tinggal kita teruskan dengan obeng min. Nah, jika obeng minnya udah mentok, udah nggak bisa keangkat lagi, tinggal kita angkat aja pakai tangan sambil pulinya ditahan. Setelah covernya terbuka seperti ini, tinggal kita lepasin semua sealnya atau karetnya ataupun o-ringnya. Ini bertujuan supaya ketika nanti dibersihkan menggunakan BBM itu sealnya tidak melar nih bosku. Jadi ringnya sebaiknya dilepas saja. Langkah selanjutnya ini tinggal kita buka pennya nggih bosku atau ganjelnya. Kalau untuk ngebuka ini bisa pakai tang jepit nggih bosku, atau bisa pakai obeng seperti ini. Pen ini harus dibuka nggih bosku, karena ini adalah pengunci dari pulinya. Jika ini tidak dibuka, maka pulinya itu tidak bisa terlepas. Jadi ini ada 3 nggih bosku, pennya itu dibuka semua. Kemudian setelah ini dibuka semua, tinggal kita tarik aja pulinya, jadi gampang untuk ngebukanya. Oke bosku, ini saatnya kita membuka klaker bambunya. Caranya kita carikan besi yang panjang atau as roda. Fungsinya untuk menekan bearing bambunya. Jadi kita ambil dulu seperti ini, besi seperti ini, lalu kita masukkan. Nah, caranya itu kita agak miringkan nggih bosku, supaya besinya ini bisa nyangkut di klaker bambunya. Kemudian tinggal kita ketok aja pakai palu yang agak besar. Jadi untuk cara ngetoknya itu jangan di satu titik saja. Jadi misalkan kita ngetoknya di bagian atas, kemudian kita ketok di bagian bawah. Nah, kemudian ketok lagi di bagian kanan dan kiri. Jadi klaker bambunya ini bisa keluar dengan lurus.
jadi nggak miring ya bosku. Kalau misalkan miring, nanti resikonya itu rumah dari pulinya bisa rusak. Jadi meskipun pakai cara seperti ini, tetap hati-hati. Oke, langkah selanjutnya setelah klaker bambunya terbuka, kita gunakan tang seperti ini bosku untuk membuka snap ringnya. Nah, snap ring ini ada di bagian dalam, jadi dia fungsinya untuk menahan bearing yang kecil. Oke, ini kita buka, caranya seperti ini. Ini jauh lebih mudah daripada harus memodifikasi tangnya terlebih dahulu. Maka biasanya tangnya itu dilas lagi jadi lebih panjang supaya bisa masuk di lubangnya klaker bambu itu bosku. Nah, kalau pakai cara ini itu tidak perlu. Jadi walaupun pakai tang seperti ini, tinggal kita masukkan saja. Kemudian setelah snap ringnya terbuka, kita tinggal buka aja bearing yang kecil ini. Caranya ini mudah, kita carikan pen bekas yang agak tebal, lalu kita ketok aja sampai bearingnya keluar. Pastikan untuk pennya itu tidak terlalu presisi bosku, supaya pulinya aman, tidak tergores. Oke bosku, ini sudah saya cek bagian dalam pulinya, tidak ada yang lecet bosku, walaupun pakai cara seperti ini. Jadi jika kalian memiliki cara yang lebih jos daripada ini, silakan kalian komentar aja di bawah, siapa tahu bisa jadi referensi buat saya ke depannya. Nah, kalau semua komponennya sudah terbuka seperti ini, tinggal kita cuci bersih semuanya. Ini bertujuan supaya tidak ada kotoran atau debu ataupun kerikil-kerikil kecil yang menempel pada puli. Jadi untuk proses pembersihannya itu cukup mudah, tinggal dipuas-puas aja pakai BBM bosku sampai bersih. Jika kalian ingin jauh lebih bersih lagi, tinggal disemprot aja pakai karbu cleaner. Oke bosku, setelah pulinya kita bersihkan semua, tinggal kita bersihkan sealnya. Jadi khusus untuk seal seperti ini atau o-ring ini tidak perlu disiram pakai bensin, minimal itu cukup disemprot saja pakai kompresor supaya kotorannya itu bersih. Nah, setelah disemprot bisa dibersihkan dengan kain lap. Ini pembersihannya jauh lebih aman karena tidak bikin o-ringnya ini melar. Jadi cukup dibersihkan menggunakan kain lap saja. Kalau untuk yang lainnya bebas, mau dibersihkan pakai bensin monggo, pakai karbu cleaner pun monggo, malah lebih bagus. Hanya untuk seal-seal seperti ini saja dilap seperti ini. Oke bosku, setelah proses pengelapan selesai, tinggal kita ganti bearingnya dengan yang baru. Untuk ukurannya sendiri, ini bearing yang kecil itu ukurannya 6902 ya, pokoknya itulah ukurannya. Dan untuk cara masangnya itu kita olesi dulu dengan grease bosku, grease yang khusus untuk CVT. Kenapa begitu? Karena grease yang untuk CVT ini dia lebih tahan panas dan tidak mudah meleleh. Beda lagi dengan gemuk Cobra yang pernah saya gunakan untuk
melepas bearing yang ambrol. Nah, oke bosku, setelah dikasih grease seperti ini, tinggal kita pasang saja. Dan untuk posisinya, yang ada covernya ini di bagian luar, yang tidak ada covernya di bagian dalam. Kenapa seperti itu? Cover ini bertujuan untuk menahan debu dari luar. Contohnya seperti debu yang ada pada bagian kampas ganda. Karena biasanya pada bagian kampas ganda itu banyak sekali debu. Penyebabnya apa? Karena gesekan antara kampas ganda dengan loncengnya. Nah, itulah mengapa pabrikan itu sudah membuat cover seperti ini. Jadi fungsinya untuk menahan debu supaya tidak masuk pada area puli atau area dalam. Untuk memasangnya, ini saya pakai kunci sok 19. Jadi cukup diketok pelan-pelan aja seperti ini. Jika soknya ini kurang panjang, tinggal tambahkan saja pen yang tadi kita pakai untuk membuka bearing ini. Kemudian sebelum pemasangan snap ringnya, sebaiknya kita cek dulu pada area luar untuk memastikan bahwa bearing ini sudah presisi atau sudah berada pada tempatnya. Nah, kemudian untuk cara pemasangan snap ringnya, yang bagian melengkung itu di luar, dan untuk yang bagian datar itu di dalam. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian kita jepit pakai tang, lalu kita masukkan. Nah, setelah masuk, kan ini belum pas, belum mengunci. Di dalam puli tersebut ada tempatnya untuk snap ring. Jadi kita ketok sedikit aja pakai sok yang tadi sampai snap ringnya itu ngepas dengan tempatnya. Kalau tidak pas nanti bisa-bisa terlepas, kan bahaya. Nah, untuk posisi pasnya kurang lebih seperti ini. Jadi dia sudah pas pada tempatnya. Sebelum pemasangan klaker bambunya itu sebaiknya kita olesi dulu dengan grease di bagian dalam atau luarnya, supaya nanti untuk pemasangannya itu lebih mudah. Walaupun pada kenyataannya bearing ini agak seret kalau dipasang. Nah, untuk posisi pemasangannya jangan sampai kebalik bosku. Kalau kalian bingung bagaimana menentukan sisi luar atau dalamnya, itu cukup dilihat yang ada tulisannya. Nah, yang ada tulisannya itu di bagian luar, dan tentunya ada tanda yang lain, yaitu di bagian sisi luar itu ada sealnya. Jadi setelah roces itu, nah yang di pinggir itu adalah sealnya. Jadi itu bertujuan untuk menahan grease yang ada di dalam klaker tersebut. Oke, untuk cara pemasangannya ini kita gunakan saja sok yang tadi kita pakai, sok 19 bosku. Kita ketok seperti ini. Jika pemasangannya itu miring, tinggal kita ketok bagian yang belum masuk. Jadi jangan dipukul keras-keras banget bosku. Karena kalau misalkan miring, yang ada nanti rumah dari pulinya itu rusak. Jadi kalau misalkan proses pemasangnya itu miring,
sebaiknya kita pukul pada bagian yang belum masuk. Nah, setelah semuanya masuk merata, tinggal kita ketok agak keras. Nah, kalau sudah seperti ini sudah aman. Tinggal kita ketok bearingnya sampai masuk. Nah, untuk posisi pasnya itu agak ke dalam sedikit, jadi kurang lebihnya seperti ini. Oke bosku, setelah bearing dan kelaker bambunya terpasang, sudah pas dengan posisinya. Sekarang kita rakit kembali pulinya. Untuk cara pasangnya jangan terlalu dipaksakan ya bosku. Nah, untuk posisi dari lubang pennya ini jangan sampai salah ya bosku, karena di sini juga ada lubang lagi. Nah, fungsi dari lubang ini adalah untuk sirkulasi grease. Jadi kenapa pada bagian lubang puli itu dikasih grease yang banyak? Supaya bisa melumasi bearing yang kecil tadi dan bearing bambunya. Nah, sirkulasinya itu masuk pada bagian pen ini atau penguncinya. Nah, kenapa harus masuk ke sini? Karena pada bagian ini puli itu bergerak maju mundur. Nah, jadi fungsinya grease tersebut bukan hanya melumasi bearing saja, jadi bisa untuk melumasi puli juga, supaya sirkulasinya jauh lebih baik dan putaran dari pulinya itu lebih lancar. Oke bosku, semoga bisa dipahami. Mungkin hal ini sepele, tapi ini sangat penting untuk kinerja dari puli tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita pasang cover pulinya. Nah, untuk yang satu ini biasanya itu seret. Kenapa seret? Itu artinya cover tersebut presisi dengan pulinya. Untuk memasangnya, yang pertama kita tekan sedikit atau kita putar. Kemudian kalau sudah mentok nggak bisa diputar lagi, kita tekan dengan dua jari ya, pakai jempol kanan kiri. Kita tekan secara bergantian sampai cover tersebut masuk secara keseluruhan. Nah, jika kita menekannya sudah masuk, tetapi saat dilihat itu belum presisi dengan pulinya, kita ketok sedikit saja pada area pinggirnya. Kalau untuk alatnya sendiri bebas pakai apapun, yang penting tidak merusak. Nah, ini saya pakai palu nggih bosku, 2 palu. Nah, yang satunya palu kecil bentuk persegi, nah yang satunya palu yang agak besar. Diketoknya itu pelan-pelan saja mengelilingi cover tersebut. Ini diketok secara perlahan sampai semuanya masuk secara merata. Perakitan selanjutnya yaitu kita pasangkan pernya. Nah, untuk menaikkan performa tarikan di awal nanti akan saya buatkan di video yang lain saja. Ada trik lagi bosku.
Nah, oke, kita pasang dulu ini pernya. Kemudian jangan lupa untuk dudukannya. Nah, untuk cara pasang kampas gandanya, ini kita tekan menggunakan dua tangan terlebih dahulu seperti ini. Kalau sudah masuk, kita perlu bantuan kaki untuk menahannya, karena tangan kanannya untuk memasang mur puli tersebut. Nah, oke bosku, kalau murnya sudah terpasang, tinggal kita kencengin saja. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita pasangkan kembali ke CVT-nya. Untuk cara pasangnya ini sama seperti video yang saya upload beberapa hari yang lalu. Jadi ini fan belnya kita masukkan seperti ini, lalu kita putar pulinya ke arah kanan sambil ditarik. Ini bertujuan supaya fan belnya bisa terperosok ke dalam. Nah, setelah fan belnya terlihat seperti ini, tinggal kita masukkan saja pulinya. Setelah itu kita pasang loncengnya. Nah, yang terakhir kita pasang ring dan membernya, kemudian kita kencengin. Oke bosku, sekian dulu video tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai akhir, dan terima kasih banyak atas supportnya. Oke bosku, tonton terus video-video saya karena saya masih punya banyak hal menarik yang akan saya bagikan untuk kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar saya mendapatkan AdSense untuk kebutuhan ekonomi saya. Share jika video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.